pagi ini saudara kita akan membahas masih kelanjutan sebenarnya nih ya. 2 minggu berturut-turut, masih ingat nggak? Tema firman Tuhannya tentang apa? 5 langkah iman yang buat iman bertumbuh. Jadi 5 langkah iman yang membuat iman bertumbuh. Itu 2 minggu berturut-turut kita. Nah sekarang kita masih dalam serial itulah kira-kira, tapi dengan tema hari ini, faedah iman yang bertumbuh di dalam Kristus. Ya dong, kita dengar iman kita bertumbuh, apa manfaatnya, apa faedahnya, apa kegunaannya bagi kita, amin. Saya percaya orang yang mengalami pertumbuhan iman pasti itu ada berdampak, berguna dalam kehidupannya. Makanya kenapa kita selalu beribadah, Alkitab katakan jangan meninggalkan ibadah seperti biasa dilakukan oleh banyak orang. Supaya apa? Dalam ibadah itu ada persekutuan dengan Tuhan, kita dengar firman ya kan? Dan firman itu membuat iman tumbuh, dan akhirnya pertumbuhan itu membuat kita mengalami sesuatu. Nah sekarang hari ini kita akan berbicara tentang faedah atau manfaat atau fungsi atau kegunaan daripada iman yang bertumbuh di dalam Dia atau dalam Kristus. Nah saya ajak kita buka dulu Injil Yohanes pasal yang ke-15. Saya ajak kita baca secara bergantian deh. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, selesaikan aja satu perikop ini. Udah? Ayat 1 Injil Yohanes pasal 15. Ayat pertama saudara, ayat kedua. Temanya pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat 3, 4. Setiap ranting padaku yang tidak pernah berbuah, potongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya dia lebih banyak berbuah. Ya, jadi Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur itu, lalu kita sebagai apanya? Ranting. Nah, di sini dikatakan ranting yang tidak berbuah apa? Potong, nggak ada gunanya. Nah, tetapi yang sudah berbuah dia apa? Dibersihkan supaya buahnya lebih banyak lagi. Nah, sekarang ayat ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini Yesus berkata kepada siapa? Ya semua orang percaya, termasuk pada murid-muridnya pada konteks saat itu. Nah ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ke-6. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi yang tidak berbuah apa? Sudah dipotong, campakkan, otomatis kering dong, karena dia tidak melekat pada kehidupan, ya kan? Pokok anggur itu lalu apa akhirnya? Nah, selesai lah. Ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Berarti minta istri, dapat lagi enggak? Ya tergantung. Kalau sudah jangan dong, ya kan? Jadi saudara kalau menanggapi firman Tuhan jangan suka-sukanya kita ya. Saya percaya orang yang sudah melekat dalam Tuhan, permintaannya pasti permintaan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Amin. Makanya sampai nanti pada satu titik kita tuh sudah nggak minta-minta lagi sama Tuhan. Mau minta aja rasanya malu. Kenapa? Tuhan sudah siapkan. Makanya Alkitab bilang tidak dilihat mata, tidak terdengar oleh telinga, bahkan tidak timbul di hati pun, itu disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Sampai satu titik kita tidak lagi minta-minta. Percaya deh saudara, rasanya mau minta tuh udah malu, soalnya sudah segalanya sih, ya kan? Ayat ke-8 sekarang. Nah, itu loh. Ya, kalau baca Alkitab tuh mantap saudara. Kalau baca di rumah saya ajarkan supaya saudara bisa menangkap tuh. Pertama saudara bacanya keluarin suara, ya nggak perlu keras-keras, paling nggak telinga dengar. Karena apa? Berarti dua hal yang terjadi. Kita baca, kita udah memahami, dengar itu semakin mantap saudara, ya kan? Akhirnya kita mendapatkan sesuatu, ya.
Nah saudara, ini Yesus menggambarkan dia itu adalah pokok anggur itu. Lalu dia berkata, setiap ranting yang melekat itu pasti akan berbuah, pasti akan hidup. Tetapi yang tidak berbuah akan dipotong, tetapi yang berbuah akan dibersihkan supaya buahnya lebih lebat lagi, lebih banyak lagi. Lalu dia berkata pada ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa? Yesus sedang menggambarkan ternyata kehidupan kita ini mau sukses, mau berhasil, kita mengalami pertumbuhan terus, itu cuma satu, waktu kita terus melekat kepada dia. Amin. Terus melekat pada dia. Ada satu kehausan. Yesus dalam Injil Matius dia berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman. Dia sedang berbicara firman itu dirinya sendiri. Karena firman menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Dia bilang orang yang haus untuk itu, dia akan berbahagia. Karena kehausan itu membuat orang mengalami yang namanya apa? Pertumbuhan. Dan akhirnya lewat pertumbuhan itu kita lihat ada banyak faedah manfaat yang akan kita nikmati. Ya, akan banyak mengalami apa? Pertumbuhan yang luar biasa. Nah, kita sudah bahas 2 minggu berturut-turut tentang 5 langkah yang membuat iman bertumbuh kan. Nah hari ini kita akan membahas tentang faedah iman yang bertumbuh. Manfaat iman yang bertumbuh bagi kita. Buat apa sih iman itu bertumbuh kalau tidak terjadi sesuatu? Nah saya pelajari di dalam Alkitab ada beberapa faedah atau dampak atau manfaat dari orang yang mengalami pertumbuhan dalam iman. Ada faedah manfaat dari iman yang bertumbuh dalam diri seseorang. Nah yang pertama saya pelajari saudara, faedah pertama orang mengalami pertumbuhan iman, yang pertama menjadikan hidup seseorang dewasa di hadapan Tuhan. Jadi orang yang imannya bertumbuh, pertama faedahnya membuat orang itu menjadi dewasa di dalam Tuhan, menjadi dewasa secara rohani, menjadi dewasa dalam pengenalannya akan Tuhan. Coba saudara perhatikan ayat 1 sampai ayat kelima. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya apa? Ia lebih banyak buahnya. Ini yang saya beri nama apa? Pertumbuhan, menjadi berkualitas. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi sudah bersih. Lalu ayat 4, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Lalu ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang pertama saudara, faedah atau manfaat yang kita dapatkan daripada apa? Kita mengalami iman yang bertumbuh itu yang menjadikan hidup seseorang itu menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, dewasa dalam Tuhan. Nah, namanya dewasa itu sebuah hasil dari suatu proses. Jadi pertumbuhan iman tuh gak bisa dipaksain saudara. Itu lewat proses. Makanya kita dengar firman, kita sungguh-sungguh kelihatan sepele, tanpa kita sadar itu satu proses membuat kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan akhirnya menjadi apa? Dewasa. Jadi namanya dewasa itu satu proses ya, membuat kita terus akhirnya menjadi dewasa. Jadi bukan karbitan saudara ya. Ada orang pikir dewasa rohaninya karena dia lama jadi orang Kristen, gue udah dewasa. Sampai ada bilang, nyong, alis yang tahu, biar tadi dipotong, tadi pusatnya dipotong di atas Alkitab. Karena udah lamanya kan. Tapi kelakuannya gak ada apa-apa, gak mencerminkan. Artinya apa saudara? Dewasa dalam Tuhan tidak diukur berapa lamanya. Tapi dewasa dalam Tuhan itu diukur dari kehausan kita pada Tuhan. Baru kita mengalami pertumbuhan. Jadi bahwa namanya menjadi dewasa dalam Tuhan itu hasil sebuah proses saudara. Jadi bukan dikarbit. Amin. Saya tuh orangnya senang makan pisang goreng saudara. Ini tadi pagi baru makan pisang goreng.
belinya kemarin, masih ada sisa, soalnya saya sendiri yang makan. Tapi pisang gorengnya bukan sembarangan, harus beli di Sunter, pasar Sunter Mall. Kenapa? Itu pisang kepok yang langsung datang dari Pontianak yang matang di pohon atau tua di pohon. Baru cara gorengnya nggak pakai tepung terigu, dia tuh pakai tepung beras, dikasih sedikit kapur sirih supaya renyah, jadi nggak nyerap minyak. Ya kan? Harganya berapa? 5.000 satu biji. Tapi nikmat, saudara. Saudara beliin saya 20 yang pakai gerobakan itu, sorry gue nggak makan. Harga 500.000 ya kan? Kenapa? Karbitan semua itu. Supaya kuning tepungnya dia kasih sedikit warna kuning, supaya manis dia kasih gula. Beda, saudara. Kenapa? Yang kualitas yang dewasa itu, yang menjadi matang benar-benar lewat proses itu beda dengan yang di karbit. Pasti dah. Ya kan? Jadi menjadi dewasa, ya kan? Itu beda, saudara lihat, kayak pisang goreng. Saudara lihat. Jadi rupanya saya tahu banget karena di Kalimantan pisang goreng itu banyak digoreng pakai tepung beras. Di Jawa nih maksudnya pakai tepung terigu, nyerap minyak gitu, saudara. Baru dikasih kapur sirih supaya, tapi jangan banyak-banyak, kapur supaya renyah. Karena mami saya kalau bikin pisang goreng juga begitu. Wah, luar biasa. Kenapa, saudara? Enak, manis banget. Kan pernah kan gereja berapa kali beli kan? Ada nggak kebagian? Nah, kasihan deh lo. Berapa minggu yang lalu ada kok beli, ya kan? Begitu tarik, selesai, baru datang, ya kan? Jadi kalau bisa beli juga biar cobain kan. Beda yang karbitan dengan yang dewasa atau matang benar-benar lewat sebuah proses. Nah, saudara lihat, kita harus hidup bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Jangan mau jadi karbitan, ya kan? Saya selalu berkata gini, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Saudara semua mau minta tua. Apalagi ibu-ibu kadang-kadang ketakutan. Kita memang lucu. Waktu masuk umur 16, 15, pengen supaya jadi dewasa, ya kan? Benar nggak? Gue juga gitu. Apalagi kita gaul dengan anak sedikit di atas kita. Kita pengen menunjukkan supaya kita nih sudah umur sekian kan? Tapi setelah masuk 30, apalagi 40-an ke atas, kalau bisa kembali lagi. Iya kan? Makanya yang udah langsung udah segala macam, dia olahraga, berenang, ya kan? Supaya dia pikir supaya yang langsung kembali apa? Langsing. Orang kaya pasang apa? Benang, gue gak tau itu benang layangan atau apa, ya kan? Ditarik pasang benang supaya kelihatan apa? Dia jadi muda lagi, saudara lihat. Makanya tua itu pasti, tapi jadi dewasa dalam Tuhan itu pilihan. Nah, hari ini saya tidak tahu saudara mau pilih atau enggak, ya kan? Mau pilih dewasa dalam Tuhan atau tidak. Nah, coba saudara lihat dulu dalam Ibrani. Dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat ke-12. Nah, situ dikatakan demikian. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi apa? Pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Artinya apa Ibrani berkata ini? Dari sudut waktu sebenarnya kamu sudah harus dewasa, tapi kamu masih harus diajarkan asas-asas yang paling mendasar. Kamu harusnya sudah makan keras, masih minum susu. Ini bertumbuh normal nggak? Enggak normal, saudara, ya kan? Jadi saudara lihat di sini apa faedah atau dampak dari iman yang bertumbuh. Pertama, menjadikan hidup seseorang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Nah, sekarang apa ciri-cirinya? Secara cepat saya coba ungkapkan ciri-ciri orang yang sudah dewasa dalam Tuhan. Maksud dewasa dalam Tuhan itu juga termasuk dewasa di dalam kasih Tuhan. Karena Yesus pernah berkata dalam Injil Matius pasal 5, ya kan? Hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Sempurna itu artinya mengalami kedewasaan di dalam kasih Tuhan. Nah, sekarang apa ciri-cirinya orang dewasa dalam Tuhan atau dewasa dalam kasih Tuhan? Yang pertama, ciri pertama, tidak mudah komplain kepada Tuhan karena menyadari Tuhan punya rencana yang indah. Jadi nggak mudah komplain, saudara. Tidak punya komplain. Dia tidak mudah komplain, dia tahu bahwa Tuhan punya rancangan kok yang indah dalam hidupku.
Seperti janji dalam Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa rancangan ada padaku untukmu, yaitu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera penuh pengharapan. Jadi ciri pertama, orang yang benar-benar dewasa dalam Tuhan, hidupnya tidak mudah komplain. Kadang-kadang kita datang ke gereja, kita komplain, saudara. Ya kan? Dia dengar firman Tuhan. Paling kita dengar firman Tuhan, kita sedang menjadi nilai untuk menilai firman itu. Menjadi juri sekalian, menjadi hakim, ya kan? Kita datang. Khotbahnya, pokok segala macam komplain. Nggak ketemu di firmannya, penampilan pendetanya. Ya kan? Keren sih keren, cuma dia sepatu itu loh, kayak Abu Nawas. Penyembahan, saudara nggak sepatu penyembahan? Tahu nggak? Pak Reza kan tahu. Saudara tahu nggak sepatu penyembahan? Yang lalu kan semua musimnya kan yang panjang banget kan, ujungnya kan. Itu namanya sepatu penyembahan. Haleluya, ya kan? Kita firmannya nggak ada, nggak ketemu apa? Orangnya kota komplain, ya kan? Orang kayak gini nggak dewasa dalam Tuhan, percaya, saudara. Di sini ada nggak? Hah? Ada, cuma gue udah diem aja nggak bisa tahu. Komplain, nah orang yang selalu komplain, saudara lihat. Ini tandanya apa, saudara? Dia tidak mudah tidak mengalami satu pendewasaan dalam Tuhan. Karena yang pertama cirinya tidak mudah komplain kepada Tuhan. Karena dia tak menyadari Tuhan punya rencana yang baik dan rencana yang indah dalam hidupku. Amin. Ada masalah, haleluya. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, ciri yang kedua itu selalu mengucap syukur di dalam segala perkara. Makanya Paulus catat aja ayatnya 1 Tesalonika 5 ayat ke-8. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mengucap syukur dalam segala hal berarti bukan hanya hal-hal yang menyenangkan menurut kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita menghadapi yang tidak menyenangkan. Tapi situ kita berkata, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Amin. Saya pikir gak ada istimewa lah kalau kita cuma mengucap syukur hanya karena semuanya oke. Baru dipromosikan, jabatan, naik pangkat, dagangan laris, duit, ada orang datang kasih uang, oh haleluya, ya kan? Buat saya tuh tidak usah dibicarakan itu. Di pinggir jalan tuh tukang tambal ban pinggir jalan juga melakukan hal yang sama. Tapi pertanyaannya bagaimana waktu kita sedang menghadapi persoalan dan masalah? Masih dapat gak kita berkata segala puji syukur bagimu? Ini yang membedakan. Makanya Paulus bilang kepada jemaat di Tesalonika, ucapkanlah syukur di dalam segala hal, karena ini yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Amin. Karena dia menyadari apapun aku hadapi, masalah pun aku hadapi, Tuhan tetap Tuhan yang bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan bagi orang masih Tuhan. Roma 8 ayat 28. Amin. Nah, jadi yang kedua, ciri orang dewasa dalam Tuhan selalu mengucap syukur. Amin. Belajarlah mengucap syukur. Minimal saudara menghadapi persoalan, waktu kita mengucap syukur ada kelegaan. Tapi waktu kita marah-marah nggak bisa mengucap syukur, semakin tertekan, saudara. Amin. Yang kedua yang ketiga sekarang. Apa ciri-ciri atau orang dewasa dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan? Yang ketiga, hidup dalam kerendahan hati. Atau saya beri nama hidup tahu diri. Orang yang saudara tahu yang dewasa, dia hidup tahu diri. Nah, saya beri contoh 1 Korintus 15 ayat 9-10. Perhatikan situ. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Lihat ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, sampai pada satu titik Rasul Paulus bilang, aku adalah paling hina dari semua rasul. Saya mau tanya, Rasul Paulus ini luar biasa nggak? Buat saya ini rasul besar yang Tuhan pakai luar biasa. Karena dia banyak keliling, saat itu dia boleh dibilang sebagai
pengkhotbah, penginjil, pemberita Injil keliling dunia. Dan dia bangun banyak sekali jemaat. Setelah itu dia serahkan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Luar biasa saudara, dari sisi pelayanannya luar biasa. Penulis Alkitab Perjanjian Baru siapa? Bacalah itu, surat-suratnya banyak banget, sekitar 50-60% ditulis oleh Rasul Paulus. Saya mau tanya, berarti Rasul Paulus dahsyat nggak? Luar biasa nggak? Tapi ayat 9 dia bilang, dari semua rasul gue yang paling hina. Ayat 10 dia bilang, tapi semuanya itu aku ada sebagaimana aku ada hanya karena kasih karunia, hanya karena anugerah Allah. Ini berbicara apa? Kerendahan hati atau hidup tahu diri. Nah, orang yang dewasa dalam Tuhan selalu memiliki kerendahan hati. Dia tahu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ciri yang keempat yaitu memiliki pola pikir yang benar berdasarkan firman Tuhan. Pola pikir yang benar, pola pikir yang positif berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan dirinya, saudara. Jadi orang yang dewasa dalam Tuhan selalu berpikir sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan, bukan dari dirinya, saudara. Nah, coba saudara buka dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kalau kita memiliki pola pikir seperti ini, kira-kira pola pikir kita benar, positif banget ya? Positif banget, saudara, ya kan? Ini yang Paulus bilang. Nah, dalam pasal 2-nya ayat 5 dia bilang, taruhlah pikiran dan juga perasaanmu seperti yang terdapat di dalam Kristus. Artinya Paulus bilang, taruh dong pikiranmu, samakan dong dengan pikiran Kristus. Taruhlah perasaanmu supaya sama dengan perasaan apa? Kristus. Kristus baperan nggak? Kristus baperan nggak? Aduh, wah tersinggung ya. Saudara, bayang kalau dia baperan, kita tidak terima keselamatan hari ini. Karena tersinggung berat, orang Farisi ngata-ngatain, udah gue balik aja. Tapi dia tidak peduli dengan itu. Bahkan dia hardik orang-orang Farisi itu, ya kan? Oh, hanya seperti kuburan, kelihatannya putih luarnya, isinya hanya tulang belulang berbau busuk. Nah, itu sebabnya orang yang dewasa selalu pola pikirnya benar berdasarkan firman. Dia selaraskan pikirannya dan perasaannya seperti pikiran dan perasaan Kristus. Ini ciri-ciri orang dewasa di dalam Tuhan. Ya, jadi saudara. Jadi yang pertama, apa faedah atau dampak dari iman yang bertumbuh? Yang pertama, menjadi hidup dewasa di dalam Tuhan. Ya, jadi ini ciri-ciri. Saudara bisa jadikan ini cermin. Lihat posisi saya seperti apa. Suka bersungut, suka komplain, apalagi tidak bisa bersyukur, sombongnya minta ampun. Ini nggak dewasa, saudara. Apalagi pola pikirnya negatif, ya kan? Ini orang-orang nggak dewasa. Orang dewasa dalam Tuhan dia selalu memiliki ciri-ciri keempat ini. Ini yang pertama. Jadi faedah dan dampak dari iman yang bertumbuh menjadikan seseorang hidup menjadi dewasa di hadapan atau di dalam Tuhan. Yang kedua, ciri yang kedua, faedah dari dampak dari iman yang bertumbuh yang kedua, menjadikan hidup seseorang dapat menikmati janjinya Tuhan. Jadi saudara, waktu kita bertumbuh dalam Tuhan dan seterusnya, yang kedua saudara, kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Coba saudara lihat Keluaran, Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 4, dan kita loncat langsung ke ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi orang yang dapat, jadi sebenarnya janji berkat itu mulai Tuhan ikat perjanjian itu dengan Abraham. Dan dia bilang orang yang mengutuki engkau akan dikutuk, tapi orang yang memberkati engkau akan
diberkati. Bahkan olehmu semua orang di muka bumi ini akan diberkati oleh Tuhan. Lalu ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Lalu lihat ayat ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara lihat, di sini saudara lihat apa yang terjadi antara Allah dengan Abraham. Saudara lihat, karena dia luar biasa, Abraham tuh memiliki satu pertumbuhan iman yang dewasa di dalam Tuhan, ya kan? Dia terus bertumbuh dalam Tuhan, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia menikmati seluruh janji yang Tuhan firmankan. Bahkan bukan hanya itu, Allah mengikat perjanjian dengan dia. Sampai Tuhan bilang, orang yang mengutuk engkau aku kutuk, orang yang memberkati engkau aku akan berkati. Bahkan aku akan membuat, situ ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat apa? Berkat. Janji itu Tuhan ikatkan antara Allah dengan Abraham. Nah, pertanyaannya sekarang, kita dapat menikmati janji itu enggak? Kalau saudara perhatikan ayat ini, itu juga terikat sampai hari ini. Kapan waktu orang hidup sungguh-sungguh dalam Kristus? Coba saudara bandingkan dalam Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan dan berhak apa? Menerima janji Allah. Jadi saya mau tanya pagi hari ini, janji itu sampai turun kepada kita enggak? Turun kepada anak kita enggak? Turun kepada cucu kita enggak? Ya, karena Tuhan sudah mengikati janji itu, dan Alkitab berkata orang yang ada dalam Kristus, dia diperhitungkan sebagai keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Jadi saudara lihat di sini, faedah dampak daripada iman yang bertumbuh menjadikan seseorang itu dapat menikmati janji-janjinya Tuhan. Amin. Kita akan menikmati janji-janjinya Tuhan. Tapi saya mau katakan saudara, dalam hidup ini saudara jangan kejar berkat. Saudara akan kejar berkat itu, Alkitab Amsal katakan berkat waktu dikejar seperti bersayap, dia akan terbang. Jadi hidup kita tuh bukan kejar berkat saudara. Makanya Amsal berkata dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhan yang menjadi kaya, jerih lelah tidak nambah. Jadi kita harus bekerja, ya bekerja smart, ya bekerja jujur, ya bekerja semua, karena itu sebagai tanggung jawab sebagai kita anak Tuhan yang sudah dewasa. Amin. Nah, nanti berkatnya Tuhan akan siapkan. Jadi bekerja, hidup ini bukan kejar berkat. Makanya tinggalkan 3 H itu. Apa itu H? Halal, haram, hajar. Buang itu, amin. Pokok kita kerjakan sungguh-sungguh, kita bisnis sungguh-sungguh, berdagang, bekerja sungguh-sungguh lah, berikan tanggung jawab seperti Paulus bilang dalam Kolose 3 ayat 23 itu kan. Apapun yang engkau perbuatlah seperti untuk Tuhan, bekerja sungguh-sungguh. Soal urusan berkat itu janji yang dia siapkan. Dia sudah ikatkan janji itu dengan Abraham. Dia akan siap memberkati kita. Kita jangan kejar berkat. Saya tetap percaya orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia tidak kejar berkat, berkat kejar dia. Saya waktu baca dalam Lukas pasal 5, saudara udah tahu berapa kali dikhotbahkan oleh, termasuk juga pengkhotbah yang dari Afrika dengan tentang Simon yang akhirnya bernama Petrus itu waktu dia apa? Menjadi menjala ikan. Nanti baca di rumah Lukas pasal 5, terus saudara boleh baca tuh ayat 1 sampai ayat 11. Di situ Simon semalaman tebar jala dengan perahu cari sebagai nelayan, tidak dapat apa-apa, hasilnya nol. Setelah dia selesai dengan kecewa, saya percaya waktu itu Simon Petrus dan teman-teman kecewa sampai di darat, mereka bersihkan jala, tentu dengan kecewa mikir hari ini mau makan apa, biniku, anakku di rumah mau makan apa. Tiba-tiba Yesus datang, mon, ya dong, ya kan, mau pinjam perahu dong, atau mungkin bro kan, bro pinjam perahu dong, ya kan, cuma bilang oke silakan, naik, sudah naik Yesus bilang, banyak sudah minjam, perintah lagi,
dorongin dong agak sedikit ke dalam, ke tengah. Simon dorong. Dia mulai beritakan firman mengajar. Saya mau tanya, waktu dia beritakan, Simon dengar nggak? Dengar, karena itu di tempat nggak jauh dari mana Simon sedang bersihkan jala di pantai. Waktu dia dengar, pasti dong imannya timbul kan? Selesai dia mengajar, dia bilang, Mon, sudah dengar firman kan? Sekarang lu masuk dalam perahu. Agak pergi ke tempat dalam, tebarkan jala. Simon sempat berargumentasi. Loh guru, Tuhan, dia masih panggil dia guru kan, karena dia tahu mengajar. Kami baru aja pulang ini, lu pinjam perahu juga, gua baru pulang, nggak dapat apa-apa. Masa sekarang suruh pergi lagi? Masuk akal nggak argumen ini? Masuk akal. Tapi dia tetap taat, dia bilang karena engkau menyuruhnya, aku lakukan juga. Begitu dia tebarkan jala, Alkitab berkata dia dapat ikan begitu banyak sampai jala mulai koyak, perahu hampir tenggelam karena penuh dengan ikan. Dia panggil perahu dari teman-teman untuk membagikan. Selesai itu apa yang terjadi? Pusing nggak ngurusin ikan? Hah? Bingung gua nih mau diapain? Kita jual, kita buat ikan asin enggak? Saudara kalau baca ayat ke-11-nya, coba tampilkan ayat ke-11 Lukas 5 ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Lucu nggak? Aneh nggak? Mereka cari ikan, pekerjaan lain, sekarang Tuhan sudah berikan berkat itu, ditinggalin ikut Yesus. Aneh nggak? Orang bilang aneh, goblok kan? Tapi saudara tahu kenapa Petrus ambil keputusan itu? Saya percaya dia pikir ngapain lagi gua ngurusin berkat, mendingan gua ikut bergantung terus pada sumber berkat. Iya dong, dia ikut Yesus berarti dia ikut sumber berkat. Berkat bisa habis, tapi selama dia melekat seperti tadi Yesus bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, dalam Yohanes tadi kan. Selama engkau melekat padaku, kau akan menghasilkan buah yang sudah menghasilkan, dibersihkan supaya buahnya semakin lebat. Ya, Simon tinggalin dengan teman-teman, udah gua ikut Yesus aja. Kenapa? Dia tinggalin berkat, dia menuju, dia tahu dia ikut bukan lagi pada berkat, tapi sumber berkat. Amin. Makanya janji itu akan digenapi dalam Yesus, kata Abraham. Jadi kita jangan kejar berkat, saudara. Lebih baik kita kejar sumber berkat. Paulus pernah berkata, aku mengejar-kejarnya kalau aku mendapatkannya. Nah pada saat itu Paulus sudah ada dalam Kristus, tapi dia memposisikan seakan-akan dia belum ada, supaya ada kehausan terus untuk mengejar Yesus. Makanya pertumbuhan iman di dalam kehidupan seorang bernama Rasul Paulus itu luar biasa, saudara. Dia memposisikan seakan-akan dia belum mendapatkan Yesus, sehingga ada gairah, ada satu dorongan untuk kejar terus Yesus. Makanya Tuhan pakai luar biasa. Paulus diberkati luar biasa. Amin. Sampai dia pernah berkata, sebenarnya aku layak menggunakan seluruh apa yang aku dapat dari pelayananku, tapi aku tidak menggunakan itu. Aku berhak menerima. Ya maksudnya kan dalam pelayanan pasti ada berkat lah ya kan, tapi dia tidak mau. Dia pakai apa yang dia punyai. Justru dia selalu diberkati Tuhan. Jadi saudara lihat di sini, orang faedah daripada kita terus iman kita bertumbuh dalam Tuhan, itu faedahnya menjadikan hidup seseorang dapat menikmati seluruh janji-janji Tuhan. Amin. Jadi kita tidak kejar, tapi kita kejar Yesus terus. Justru yang kita kejar dia, berkat datang pada kita. Amin. Saya tuh sangat menghormati dan takjub dengan pendeta-pendeta yang senior, karena saya ini masuk seminari Bethel. Di situ kita ketemu dengan pendeta-pendeta yang benar-benar totalitas hidup untuk Tuhan. Apalagi penjadap zaman konteks yang itu. Dan salah satu yang menjadi saya hormat banget itu namanya pendeta Dr. H.L. Sendu, dipanggil Om Ho. Dia sempat mengajar kami. Sampai dalam dia meninggal usia 92 tahun. Umurnya itu hampir sama dengan papi saya, saudara. Hampir sama mungkin. Jadi kalau dia ketemu kita, dia tanya, gimana kok pelayananmu? Selalu pesannya melayani sungguh-sungguh, jujur, tulus hati. Itu pesannya. Saya ingat umur 80-an dia sempat ada tumor di otak, dibedah, dioperasi.
Tapi selesai itu Tuhan pakai dia lagi masih bisa menulis buku. Saya ingat waktu itu kita di lantai 2 ya, kita kuliah. Dia waktu itu baru habis keluar operasi, tapi dia datang karena waktu itu kantor Sinode tuh kumpul dari Petamburan jadi satu dengan kantor BPD-nya. Situ juga kampus, ada 4 lantai apa itu kan kita situ. Akhirnya dia di lantai 2 belum ada lift, nggak tahu sekarang udah ada lift ya? Kayaknya udah ya. Akhirnya dia mau turun, akhirnya saya dipanggil waktu situ, angkat tuh kursi rodanya. Sambil ngobrol-ngobrol dengan dia dari lantai 2 turun ke bawah karena dia di kursi roda berdua teman. Dia masih tanya, dapat berapa kamu? Apa? Sejarah Gereja Bethel Indonesia. Karena kita ada belajar namanya sejarah GBI. Karena dia kan pendirinya. Saya bilang, saya nih om. Yang paling seru waktu ujian, saudara, ada pertanyaan siapa pendiri Gereja Bethel Indonesia. Itu anak-anak tuh langsung isinya apa? Dr. H.L. Sendo. Itu 0. Saya udah tahu karena dengar ada kakak kelas kan. Itu pertanyaan pasti keluar. Saya isi Tuhan Yesus. Jadi bukan dia bilang bukan saya pendirinya, tapi apa? Tapi sederhananya orang itu bajunya cuma satu putih sama celana hitam atau celana dongker biru tua. Itu aja putih terus. Buat faedah dampak dari kita hidup yang bertumbuh itu menjadikan hidup seseorang dapat menikmati janji dan berkat Tuhan. Amin. Jadi kita hidup bukan kejar berkat, tapi kejar Yesus terus. Amin. Berkat akan mengejar kita. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga, secara cepat aja. Faedah daripada iman yang bertumbuh itu yang keempat, yang ketiga, menjadikan seseorang dapat hidup taat karena iman kepada Allah. Ya, jadi faedah iman yang terus bertumbuh itu menjadikan seseorang dapat hidup taat karena imannya kepada Allah. Coba saudara buka dalam kitab Ibrani, surat kepada orang di Ibrani. Saudara buka dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 sampai ayat 8. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan apa saudara? Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan apa? Sesuai dengan imannya. Jadi saudara lihat di sini ya, bahwa yang pertama saudara lihat di sini bagaimana Nuh. Lalu saudara lihat ayat ke-8, karena iman Abraham apa saudara? Taat. Ada kata taat situ kan? Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, pertama saudara lihat di sini Nuh. Nuh itu apa yang Tuhan perintahkan kepadanya? Nuh diperintahkan apa? Membangun. Oke, perhatikan. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan apa? Bahtera. Waktu itu sudah air bah sudah ada belum? Sudah ada hujan yang deras belum? Nah, Nuh disuruh bangun bahtera. Tapi bahtera juga dia nggak tahu karena saat itu belum ada pernah konsep kalau membangun itu apa, bahtera itu macam apa. Tapi roh Tuhan menuntun dia. Disuruh ambil kayu nggak boleh sembarangan, harus namanya kayu gofir. Saya juga nggak tahu kalau sekarang ini kayu gofir itu kayu apa. Panjangnya sekian, ribuan petak-petak, dulu tingkat 3. Dan akhirnya dia lakukan semua, ditertawain orang, saudara. Diejek, dibilang Nuh sudah mulai agak stres. Ini bangun-bangunan apa bentuk begini loh, orang pasti rasa aneh. Dia bangun, tapi Alkitab berkata dia dengan taat melakukan karena imannya. Dia bangun sampai udah selesai, udah gitu, udah kumpulin binatang sepasang-sepasang. Jadi laki perempuan, ya kan? Nah, saya udah ngebayang kalau dia disuruh ngumpulin semut tuh gimana tuh ya? Semut laki, semut perempuan. Saudara tahu nggak bebek laki, bebek perempuan? Atau burung? Kadang-kadang agak susah. Ada yang bilang paling dari bentuk apa? Fisiknya.
Tapi kan ada binatang yang enggak, artinya apa? Dia taat lakukan itu. Diejek, ditertawakan, baru dia bangun batu di tempat yang agak tinggi. Di atas gunung, lebih gila lagi kan? Ditertawain, diejek, dibilang Nuh sudah mulai agak gangguan sedikit, saudara. Mungkin dia jatuh kali, kena belakang orang bilangnya, gara-gara otak. Tapi dia karena iman dia taat. Akhirnya hujan terus turun menerus. Dan akhirnya terakhir sebelum itu Tuhan bilang bawa masuk seluruh keluargamu. Istri dia bawa masuk, 3 anak masuk, 3 mantu masuk, plus dengan binatang-binatang itu. Tiba-tiba hujan turun terus sampai terjadi banjir dan sampai terjadi air bah. Saya mau tanya, dia selamat apa mati? Bahkan dikatakan dia menghukum dunia. Kenapa? Karena dia hidup taat karena imannya kepada Allah. Ini yang saya namakan faedah iman yang bertumbuh, menjadikan seseorang dapat hidup taat karena imannya kepada Allah. Amin. Ini akan terjadi, saudara. Makanya saya mau katakan namanya taat itu bukan perlu dimengerti dulu. Ya saya mau taat, saya mau percaya. Kalau saya lihat bukti, itu sih bukan percaya namanya. Namanya percaya terserah, yang perlu percaya. Kayak Lukas tadi mencatat, Simon, Guru, sudah sepanjang malam kami menangkap ikan, tidak dapat apa-apa. Ini argumentasi yang masuk akal, tidak bisa dibantah. Latar belakang Simon dan teman-teman nelayan. Yesus siapa Yesus? Anak tukang kayu. Nyambung nggak bicara tangkap ikan? Nggak nyambung. Tapi perhatikan ayat selanjutnya di bawah, tapi karena engkau yang menyuruhnya aku lakukan. Sebuah ketaatan tanpa mengerti. Begitu dia lakukan, berkat Tuhan terjadi. Amin. Jadi saudara lihat sini, faedah iman yang bertumbuh menjadikan seseorang dapat hidup taat karena imannya kepada Allah. Nah, ayat 8 tadi menceritakan tentang Abraham. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Gila gak nih? Berangkat ke tempat yang tidak tahu dituju kemana. Itu sama dengan saudara tiba-tiba besok panggil truk muat barang, taruh kan, tetangga bilang, bro mau kemana lu? Gua mau pindah. Kemana? Gua lu gak tahu. Itu kira-kira kayak gitu. Disuruh pergi gak tahu, tapi karena iman, karena perintah, dia beriman, dia taat kepada apa perintah Tuhan. Amin. Nah, orang yang mengalami pertumbuhan itu akan menjadi seorang dapat hidup taat karena imannya kepada Allah. Nah, Yesus beri contoh dalam Matius 26 ayat 39, ayat 42, ayat 44. Terakhir waktu dia apa? Dia disalib, dia akan menghadapi penyalipan itu, bergumul sepanjang malam itu. Dan 3 doa dia akan dengan cara yang sama 3 kali berdoa itu. Lalu akhir daripada doa selalu ditutup, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Saya mau tanya, sebenarnya Yesus begini nggak? Orang Manado bilang begini katanya. Loh, Alkitab bilang dia seperti sampai bergumul, sampai keringatnya mengandung darah. Pakar psikolog berkata bahwa Yesus itu mengalami namanya pecah pembuluh darah karena stres tekanan. Tapi dia selalu akhir dia bilang, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi biar bukan kehendakku, kehendakmu yang terjadi. Sebuah ketaatan yang luar biasa. Nah, hari ini saudara, Tuhan tuntut kita supaya kita juga hidup di dalam ketaatan. Makanya Alkitab katakan dalam Ibrani, dalam Habakuk 2 ayat 4, orang benar itu hidup hanya oleh iman. Coba buka aja biar saudara mengerti lah. Nanti buka kitab Habakuk aja bingung. Habakuk di mana nih ya kan? Kitab emas. Dan dia bilang, mari kita buka kitab Mansur. Dia cari, dia pikir ada. Mana Mansur? Padahal Mazmur maksudnya. Udah? Habakuk pasal 2 ayat keempat. Temanya aja saudara lihat situ apa? Orang yang benar akan hidup oleh karena percaya. Lalu saudara perhatikan ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya,
Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Amin. Jadi saudara lihat, seseorang itu faedah daripada pertumbuhan iman yang kita alami itu menjadikan seseorang dapat hidup taat karena imannya kepada Allah. Dan Alkitab Habakuk berkata, orang benar itu hidup oleh percaya, hidup oleh iman. Amin. Nah, itu sebabnya hari ini biar kita mengalami pertumbuhan terus di dalam Tuhan, sehingga akhirnya kita hidup oleh iman. Amin. Kalau ada masalah, tutup dulu itu otak kita yang seringkali mulai rekayasa. Ada masalah, gue ini lagi gak ada duitnya, langsung tembak, ngebayang ini muka A, muka B, muka C. Itu bukan orang beriman. Orang beriman dia tutup ini. Dia datang, Tuhan, aku punya masalah ini, aku minta belas kasihan-Mu turun. Caranya urusan Tuhan. Amin. Loh, jujur kita, kadang-kadang kita beriman tapi rekayasa yang kita kerjakan. Kita berdoa ada masalah, tutup semua itu. Di situ kadang-kadang Tuhan latih supaya kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, iman kita semakin tumbuh. Makanya Alkitab berkata orang benar hidup dari iman menuju kepada iman. Amin. Jadi kalau ada masalah datang kepada siapa? Tuhan dulu. Tutup saudara semua. Dan ini tidak ada jaminan pendeta juga bisa merekayasa seperti ini. Kita belajar saudara hidup dengan iman kita. Amin. Kalau ada persoalan, ada masalah, udah tutup dulu pintu kecil yang lain. Bagi Tuhan tuh kecil kalau cuma jalan. Alkitab berkata sekalipun tidak ada jalan, Tuhan bisa buka jalan. Amin. Tertutup. Contoh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka sudah terjebak, sudah buntu jalan. Mereka sampai di seberangnya Laut Merah atau Laut Teberau itu ya. Begitu lihat di belakang, ternyata si Fir'aun yang sudah rela melepaskan mereka dari perbudakan gak rela, karena mungkin selama ini enak ya kan, ada budak di rumah ya kan, sampai puluhan ya kan, gak rela. Waduh, kita menyuci lagi, nyuci sendiri lagi ya kan, gak rela, ambil kereta kejar lagi, sampai mereka lihat ya udah kepepet, buntu gak jalan. Tapi bagi Allah gak ada jalan buntu. Tuhan bilang, angkat tongkatmu, arahkan ke laut itu. Begitu Musa angkat, laut terbelah jadi dua. Mereka seberang. Sampai seberang, angkat lagi. Laut tutup, sementara Fir'aun sudah sampai di tengah-tengah laut. Selesailah semua. Amin. Jadi artinya apa? Dalam Tuhan itu gak ada jalan buntu. Yang membuat buntu itu otak kita, pikiran kita, membatasi cara kerja Tuhan. Wah betul saudara. Kita rekayasa mungkin nanti begini, justru kita nggak lihat. Tapi kalau kita berserah Tuhan, nanti Tuhan yang serahkan. Itu beres. Saya juga dilatih Tuhan untuk itu. Sejak saya beri hidup saya untuk Tuhan, saya dibawa, baru saya mengerti sekarang. Mau sekolah, Tuhan sudah panggil. Sekarang persoalan biaya sekarang. Diantar sama Pak Gembala Om Yori, masuk ketemu sekretaris umum namanya Pendeta Beni Gairungan itu anak mantu dari Om. Sudah dengar kesaksian saya, udah bawa surat ijazah, besok bawa ijazah, besok bawa surat-surat buat kesaksian hidupmu. Buat saya tanya Om ya, tapi Om ti biayanya masuk aja. Nah paling susah kan kalau orang beri keputusan itu aja. Om Beni itu begitu, nambang. Ya Om biayanya udah masuk aja, ya kan bingung. Beasiswa atau enggak ya kan? Bilang, udah saya kasih beasiswa kan selak. Masuk itulah, yang itu hari pertama saya bilang, direktur yang sekolah penginjil bilang, aku gak kenal kamu itu. Sudah, akhirnya ternyata saya dikasih beasiswa saudara. Sampai selesai sekolah penginjilan 1 tahun. Tapi harus dapat beasiswa, lu juga harus mau dilempar ke daerah-daerah kan. Itu pergumulan lagi saudara. Karena saya dibilang akan dikirim ke daerah Kalimantan Tengah, daerah Daran Fingers namanya Pangkal Lembun. Waduh, ini lagi baru teman yang lain udah pernah kesana nakut-nakutin, nanti kamu di sana tau nggak? Lu lagi perjalanan itu ketemu monyet. Kan daerah transmigrasi kan, minumnya katanya kayak teh tarik. Tuh airnya tuh kan, tambah nggak bisa tidur saudara, 1 malam nggak bisa tidur, gimana itu?
bingung. Nah, disitulah firman menguatkan. Saya pikir daripada saya tidak bisa tidur, saya baca firman, terdapatlah Mazmur 34 ayat 20. Singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Situ saya bangkit, itu yang dari logos berubah menjadi rema. Saya bilang, siap Tuhan, kemanapun aku diutus. Akhirnya selesai kami kuliah, sudah selesai wisuda, kumpul ke ada acara retret sendiri di daerah Sukabumi. Salah satunya pembicara Pak Suryadi itu, segala macam ya. Selesai itu diumumkan. Itu keingat kayak SD waktu mau terima raport. Dengar si ini sana, saya dengar ternyata apa? Salah 3, berarti masih benar 7. Salah 3 saudara, tahun 87 turun ke 88. Agak lega meskipun tempat juga tertekan. Di sana malah ketemu berkat. Amin. Amin. Dan sekarang berkat tuh ada dulu di belakang. Kadang-kadang kita diajar untuk That's right. hidup dalam ketaatan dan kebergantungan seperti itu kan? Ya kan? Kadang-kadang itu. Nah, selesai dari sana saya pulang, lapor karena di sana saudara jadi pengerja tuh nggak ada, paling top nyampe 6 bulan, nggak tahan. Gua bisa 1 tahun sampai selesai tugas. Pulang laporan ketemu lagi Om Benny tadi kan. Ya Om mau laporan nih udah selesai itu. Oh gitu. Sekarang lu, kalau gitu sekarang kamu apa? Mau merintis, maksudnya merintis jemaat kan? Jadi mau apa nih? Ya itu Om, saya sih bingung juga menurut Om apa. Kamu saya tanya, kamu balik tanya. Akhirnya saya terus terang, Om saya sih sebenarnya, saya panggil dia Om, saya sih sebenarnya Om mau saya melayani tapi melanjutkan terus kuliah Om, ambil S1 saya. Oh gitu? Ya udah, masuk lagi, sampai bingung lagi, ini bayar nggak? Itu kan kuliah SKS, kan kita hitung per mata kuliah kan, per SKS. Nah masuk aja, tapi saya udah pengalaman yang lalu kan, kalau dia bilang, udah masuk aja, itu berarti sebenarnya dia bilang, beasiswa ya kan? Udah, akhirnya benar saudara aja kuliah dikasih beasiswa. Yang lain minta beasiswa, dikasih tengah-tengah, ada yang ditolak, ada yang di tengah-tengah, saudara tahu nggak? Diputus, karena IP-nya anjlok. Wah stres lah. Padahal saya juga IP juga nggak gede-gede banget, cuma 2 lebih dikit lah, ya kan? Sampai selesai akhir. Jadi pengalaman itu menyadarkan saya. Amin. Asal kita bergantung pada Tuhan, jangan rekayasa, nanti Tuhan yang kerjakan semuanya. Oke. Amin. Nah ini yang namanya ketaatan karena iman kepada Allah. Amin. Nah hari ini saudara jangan suka rekayasa sesuatu. Biar Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan akan lakukan yang terbaik. Amin. Apa saja yang saudara minta? Cari jodoh, minta Tuhan. Amin. Ini gua alami semua, emang lucu. Salah 3 tuh sudah tahu saya. Tuhan sudah siapkan di sana. Makanya sambil kayak takut juga, tapi senang juga. Loh, saya kan pernah cerita kan, sampai gue datangin toko-toko Cina sana yang di mana, yang di mana, karena sudah ditentukan, sudah diberitahu dari sini. Saya berangkat tanya Ibu Florence sampai saya tulis surat, oh gue udah dapet nih, ya kan. Masuk pertama kali hari Minggu, ya nggak apa-apa ya kita santai-santai dikit ya. Pertama kali masuk hari di gereja itu kan sudah ibadah sudah berjalan itu yang di GBI Ebenezer itu. Di belakang tok PLN itu waktu itu masih sawah, udah turun sedikit sawah, ada kuburan gitu. Bahkan gua pelayanan tempat gituan. Begitu masuk langsung saya lirik. Jangan karena Tuhan sudah beritahu kepastian, keyakinan kamu akan berikan tulang rusuk jodoh di situ, orang Chinese. Ya ini kan kayak otak rekayasa mulai timbul kan. Tapi rekayasa masih agak lumayan benar karena sudah dapat konfirmasinya kan. Cuma yang mananya ini kan. Jadi masuk pertama kali saya lirik. Ya nggak ada orang Chinese. Semua orang Jawa, macam-macam. Dan jujur aja jemaat waktu itu sederhana lah. Mereka ada yang jadi petani, ya kan? Ada yang jualan sayur yang pakai bakul tuh di belakang. Tapi tetap nggak menyerah, nggak kecewa karena udah yakin. Akhirnya bagaimana rasa caranya? Jalan setiap hari sekalian pengenalan kotak masuk toko. Apa yang ngeliat agak manis-manis kan? Ngobrol kan? Dalam hati jangan-jangan ini jangan. Lewat semua saudara. Lewat. Aduh. Tapi pertama kali itu ini saya pikir mungkin anaknya gembala kan,
Begitu lihat, benar anaknya dua, satu cewek, satu coba gembalanya orang Chinese sebetulnya. Tapi anaknya yang paling gede cewek, baru kelas 2 SMP. Lewat. Itu langsung jalan. Kau tahu 1 bulan pas saya di sana. Datang sombong. Datang ibadah. Tapi cuek aja kan. Karena dia datang juga dengan cowok temennya gitu kan. Ya mungkin cowok juga sedang senang. Tapi masih keren. Ya kan, rambut belum kayak begini ya. Masih 6. Nah, sekarang udah 1. Udah, akhirnya ya udah. Tiba-tiba Selasa nongol lagi sendiri. Itu saya waktu itu main elektron loh. Tapi nggak pakai kakinya, bingung kan. Main begitu sampai gemetar. Udah selesai itu sudah selesai kan? Selesai ibadah itu hari Selasa tuh ada PA kayak kita gitu loh. Datang itu, kaget saya datang. Selesai PA nggak pulang. Ketemu sama gembala, mungkin mau ngobrol kan? Nggak pulang. Udah saya. Steffi duduk sini, emang gembala saya senang ada tamu diajak saya supaya ngobrol tuh. Udah om, saya mau pulang om. Tanya ibu gembala lah. Saya mau pulang om. Udah enggak dulu, orang sana rupanya ciri khasnya karena orang dia Semarang, kadang-kadang orang suruh makan dulu gitu loh. Udah makan dulu, terserah makan apa kan. Udah pulang makan. Entah biarin Steffi yang antar. Antar malam itu naik motor tuh enggak? Motor Honda yang kayak kura-kura tangkinya. Motor tahun 70-an. Sekarang sampai hari dari belakang. Artinya apa saudara? Kita cari begitu juga, kita harus libatkan Tuhan. Gitu. Kalau enggak rekayasa, percaya deh. Dan akhirnya buntut-buntutnya kecewa. Tapi kalau dari Tuhan, itu Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Nah ini yang saya mau katakan. Kita bertumbuh tuh menjadikan kita akhirnya apa? Hidup taat karena iman kita kepada Allah. Udah terserah Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Jadi ini yang ketiga ya. Jadi dari faedah daripada iman yang bertumbuh menjadikan seseorang dapat hidup taat karena iman kepada Allah. Yang terakhir yang keempat. Faedah iman yang bertumbuh tuh menjadikan seseorang hidup dengan penuh pengharapan hanya kepada Allah. Nah, coba saudara buka dalam surat Timotius 2 Timotius 1 ayat 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Jadi yang masih mau cari jodoh mudah-mudahan berdoa, amin. Amin. Kita tuh punya kehendak bebas, kita bisa lakukan apa aja. Justru dalam kehendak bebas itu kalau kita tidak libatkan Tuhan, celaka. Justru dalam kehendak bebas, dalam kebebasan kita libatkan Tuhan, pasti mantap. Amin. Itulah sebabnya kata Rasul Paulus kepada anak rohaninya ya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Aku tahu kepada aku percaya, makanya aku tidak malu untuk mengalami penderitaan itu. Ini berbicara kenapa Paulus bisa sampai satu konsep pemahaman seperti ini. Kenapa? Karena dia betul-betul memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Pengharapan itu yang mendorong dia sampai dia berkata kan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku tahu dia tidak akan pernah mengecewakan hidupku. Dia memiliki satu pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Makanya saya ulangi, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Paulus melayani Tuhan menderita nggak? Menderita nggak? Jadi di samping di balik berkat juga ada, dia harus kadang-kadang menghadap penderitaan, masuk penjara. Tapi dia nggak masalah kan itu. Kenapa? Tapi aku tidak malu karena aku tahu, nah ini kuncinya, kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara kan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini berikan pengharapan. Amin. Jadi saudara lihat sini, lihat. Faedah pertumbuhan iman itu menjadikan seseorang hidup penuh pengharapan hanya kepada Allah. Coba kita buka lagi Roma pasal 5. Roma pasal 5.
Ya nggak apa telat dikit. Tadi saya mau batasin, tapi pikir tanggung, habisin aja ya. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam apa? Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita dalam bermegah juga dalam kesengsaraan. Lihat, aneh nggak? Dalam kesengsaraan apa? Bermegah. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Pengharapan tidak mengecewakan. Jadi saudara lihat faedah pertumbuhan iman kita dalam Tuhan itu menjadikan hidup kita nih hidup dengan penuh pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Di ayat pasal 4-nya kalau saudara lihat di situ, saudara, saya baca secara cepat ayat 18 sampai ayat 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun apa? Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah ia banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Berarti hilang pengharapan enggak kalau melihat fakta yang terjadi? Ya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Lihat, di sini dikatakan sebenarnya tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap juga. Dia lihat kasat mata, nggak mungkin. Gua udah umur 100 tahun. Bini gua sudah 90 tahun. Sudah apa? Sudah nggak haid. Logika sehat bisa nggak punya anak? Jadi alasan ada nggak untuk nggak berharap lagi? Ada. Tetapi Alkitab berkata, tapi Abraham tetap berharap juga. Dan akhirnya Paulus dalam Roma pasal 5, pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Nah, saya mau katakan, orang yang hidup terus bertumbuh faedahnya, imannya terus bertumbuh, maka menjadikan seseorang hidup itu penuh pengharapan. Jadi pengharapan itu bukan keadaan, tetapi pengharapan itu keputusan. Karena keadaan bisa berubah-berubah. Bayangkan kalau pengharapan kita karena keadaan, maka kita bisa hilang pengharapan karena keadaan. Tapi pengharapan adalah keputusan. Artinya, bisa saja kita menghadapi banyak masalah, tantangan, tetapi setelah memiliki pengharapan pasti ada kepastian. Ya kan? Ini disebut dengan pengharapan tidak mengecewakan. Sebagai ayat yang terakhir, saya ajak saudara buka dalam kitab Mazmur. Nah, ini Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat 6. Saya senang banget saudara baca ayat ini loh. Di sini berkata ayat kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ya, menabur, arti berkarya, bekerja, menabur benih. Lihat, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi dia menabur tapi air mata menetes. Ada masalah, sedih, susah, ada tekanan, ada persoalan, tapi tetap menabur. Di sini dikatakan apa? Akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Lihat, menabur sambil berjalan maju ya, orang berjalan maju dengan menangis. Jadi sambil menangis tapi diam atau berjalan? Jadi berjalan tapi sambil menangis karena masalah, karena tekanan, tapi tetap berjalan terus. Amin? Tetap berjalan terus. Sambil menabur benih itu kebenaran firman kehidupan yang benar, dia tabur terus dalam kehidupannya, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau kita mau jujur, kita dalam Tuhan seperti itu. Ada persoalan, ada masalah, tapi satu sisi kan aku harus bersyukur pada Tuhan.
Dalam sisi aku harus nyatakan kemuliaan Tuhan, dan sisi aku harus tetap menyatakan akunya anak Tuhan. Tapi realitanya nggak menyenangkan. Tapi Alkitab bilang orang yang tetap berjalan maju sambil air mata menetes, tapi terus menabur benih, akan pulang bawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Amin. Ini yang saya berikan, hidup di dalam pengharapan. Pengharapan bukan keadaan, pengharapan bukan situasi, pengharapan keputusan. Amin. Kita bisa menghadapi banyak masalah tantangan, tapi selama aku tetap berpengharapan, itu tidak akan pernah mengecewakan hidupku. Amin. Itu sebabnya hari ini ada 5 hal kita pelajari. Faedah iman yang bertumbuh di dalam Kristus itu, yang pertama, menjadikan hidup seseorang dewasa di dalam Tuhan atau di hadapan Tuhan. Yang kedua, menjadikan hidup seseorang dapat menikmati janji-janjinya Tuhan. Yang ketiga, menjadikan seseorang dapat hidup taat karena imannya kepada Allah. Dan yang terakhir, menjadikan seseorang hidup dengan penuh pengharapan hanya kepada Allah. Saya percaya kalau kita lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, kita sedang terus hidup di dalam janji Tuhan. Alkitab tidak berkata, kalau kamu ikut aku, kamu melayani aku, kamu sungguh-sungguh dalam aku, kamu tanpa persoalan masalah. Tapi justru lewat masalah kita mengalami pertumbuhan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.